Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur mari kita terus panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan, keimanan, dan juga kita masih telah diberikan kesempatan untuk tindak haji ya. Ini patut kita syukuri ya, karena tahun kemarin pandemi mundur 2 tahun, 2022 cuma 50%, yang 65 tahun dibatasi gitu. Terus antrine nggih pun dawa. Istri saya sama adik saya itu antrinya sejak 2012. Ini daftarnya jelang saya berangkat haji. Jadi saya berangkat haji September, bulan Maret itu istri saya sama adik saya, karena saya udah nggak bisa daftar lagi. Akhirnya daftar karena sudah kok antrine kok wis oke begitu. Ya, sehingga sudah panjang. Antrinya waktu itu 9 tahun 2021, tapi mundur karena pandemi. Kemarin saya melu manasik, engko mangkate 2024 atau 2023 sementing manasik sik. Aku dhisik manasik iku 2 tahun ya. 2 tahun, karena nanti kalau ada panggilan dadakan itu kita sudah siap mempersiapkan diri. Dan ternyata benar, jadi ikut manasik terus masih unda-undi antara ikut berangkat atau tidak gitu ya. Akhirnya tidak ikut berangkat. Di pengumuman pertama itu nggak ikut berangkat, termasuk di cadangan pertama nggak ikut berangkat. Dari cadangan yang menyertai itu nggak berangkat begitu ya. Terus wis sudah sampai praktek manasik ya, praktek teng dono hutan itu wis selesai, itu malah ada pengumuman tidak katut. Ya sudah nggak katut, cadangan pertama nggak katut, cadangan kedua itu ternyata katut gitu ya. Cadangan kedua katut karena ternyata di Solo ini ada 80 yang tidak bisa melunasi sampai hari H, tanggal berapa itu? Tanggal 5. Kemudian diundur sampai tanggal cadangan kedua itu 2012. Itu masih diundur lagi sampai 2019, tanggal 19. Dan ya baru 4 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu dapat kepastian fix berangkat. Insya Allah, alhamdulillah, kopernya wis dikeke ngomah ya, berarti insya Allah berangkat. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita jadi antrine pinten tahun Bang? Kalau antrine 3 tahun ya, 2009 berangkat 2012. Nah jenengan antrine 5 tahun ya, 2010 2015 berangkat ya. Ya 5 tahun. Makanya saya mau mantau kok tambah terus, akhirnya saya belum berangkat. Daftar ke istri saya, karena saya nggak boleh daftar karena belum berangkat, nggak boleh daftar gitu. Terus adiknya istri yang saya minta untuk berangkat.
kita bersyukur sekali. Ya, bersyukur sekali karena ada juga yang tidak jadi berangkat karena gini ku, dhisik daftar umur swidak saiki mangkat wis umur 70 punjul. Akhirnya ada yang meninggal, ada yang sakit dan tidak boleh berangkat. Ini juga kenikmatan kita diberi kesempatan untuk berangkat. Maka dengan pertemuan haji ini ingin digane Pak Harno riyen nggih. Haji iki saiki angel. Bahkan mungkin ya gurping pisan tok saya. Ya, maka walaupun furoda ada dan sebagainya, tapi secara umum gurping pisan tok. Maka nek haji iki tenanan. Tenanan hati-hati tenanan. Nah, kalau kita sudah haji maka tenanan untuk menjaga kemabruran haji kita. Nah, pertemuan ini bagian dari menjaga kemabruran haji. Bapak Ibu seragamnya dia nenten sing ngeten iki mboten? Mboten nenten nggih. Oh, ini berarti seragam angkatan ya. Jadi dulu waktu berangkat begini, kalau kalian nek ngisi amal syahadat seringnya ngangge niki margane. Nek niki kan pulang haji dapat ini nggih. Kalau ini pas berangkat haji ini. Jadi kenangan itu pun berarti pun 11 tahun. Kelampinnya 11 tahun. Niki alhamdulillah awet penak anyep. Ini. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki ngisine halal bihalal apa anu niki? Bebas nggih. Iya. Nggih. Nah, anu mama. Halal bihalal apa? Nggih, lan pun sahabat sari niku Bapak sari. Nggih. Halal bihalal mawon nggih. Jadi materi ini ditutup. Nggih, kula pertemuan terakhir pas Ramadan. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk halal bihalal saya biasanya kalau di kalangan muslim saya ingin sampaikan untuk kita, ya tujuan dari puasa kita kan muttaqin ya, la'alakum tattaqun, kita menjadi minal muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata orang bertakwa itu banyak nanti cirinya. Kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 niku nggih. Itu atau ayat 3 sampai 5 itu ya, alladzina, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau dilihat dari ciri orang bertakwa di ayat ini, maka ini ciri orang bertakwa di ayat ini mengingatkan kita agar kita ini menjadi orang-orang yang baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah kita, ya, hubungan kita dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik secara vertikal. Maka kan yu'minuna bil ghaib. Kita orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib, utamanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhir wabil akhiratihum yuqinun, kepada akhirat itu yakin. Maka ketika puasa kita berhasil, ketika setelah puasa, setelah Ramadan itu keimanan kita kepada yang gaib itu semakin kuat, keimanan kita kepada akhirat itu semakin kuat. Yeah. Jadi ngoyake akhirat, ngoyake dulu pernah saya sampaikan mungkin di jamaah tahun ini 2015, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita wabil akhiratim yuqinun. Keyakinan kita kepada akhirat itu kadang diuji ya dengan, ya kalau bahasa gojekane gitu ya. Nek masjid kuwi ini nanti untuk kita bersama ya. Kita lebih tertarik dengan iming-iming dunia atau tertarik dengan iming-iming akhirat gitu ya. Ketika
ke masjid itu Rasulullah mengatakan kaki kanan menambah derajat kita ya pahala, kaki kiri menghapus dosa kita. Apakah janji Rasulullah seperti itu? Ngendikanipun Rasulullah ngoten niku menjadikan kita bersemangat ke masjid atau tidak? Mergone niku akhirat ya, ora langsung. Atau bandingannya nek kalau gojekannya bandingannya seandainya diumumke teng masjid ya, salat maghrib 50.000, salat isya 50.000, salat subuh 100.000 itu kira-kira semangat pundi? Semangatnya dijanjeni duit atau semangatnya dijanjeni akhirat? Ini bagian-bagian yang apakah setelah Ramadan itu bandingannya bukan pas Ramadan ya, nek Ramadan insya Allah karena Allah berikan kemurahan-kemurahan yang banyak sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Apakah kita ini janji Rasulullah ya, nek wong maca Quran itu satu huruf adalah 10 kebaikan. Maka apakah itu kemudian menjadikan kita semakin bersemangat untuk membaca Al-Quran? Yeah. Semakin bersemangat untuk membaca Al-Quran. Ini bagian-bagian dari ya tes kita. Apakah Ramadan kita ini berhasil atau tidak? Dari sebelum Ramadan dan setelah Ramadan ini. Yeah. Termasuk wa yuqimunas shalah ya, menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat ya, menegakkan sholat kita. Ini apakah setelah Ramadan itu kita menjadi orang yang menegakkan sholat, yang mampu bersabar untuk menegakkan sholat? Tidak hanya sholat wajib ya, yang kita laksanakan semakin baik, tapi juga sholat-sholat sunnah yang itu menjadi keutamaan atau fadilah atau menjadikan Allah dan Rasulnya mencintai kita ya, ketika kita melaksanakan yang sunnah. Wong ora dilakoni wae rapopo kok gelem lakoni, itu kan satu kelebihan tersendiri ya. Apakah ini sudah yang intinya sebenarnya termasuk zakat ya? Dulu pernah saya sampaikan, zakat ini kita juga harus berhati-hati begitu. Kalau di dalam surah Jumat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya. Dulu pernah saya sampaikan, orang-orang munafik itu dengan hartanya, dengan kewajiban zakat itu senantiasa nopo ngakali ya, ngakali. Piye gen carane ora zakat ya. Nah, maka kita diingatkan di surah, bukan surah Jumat ya, surah Al-Munafikun ya. Di dalam surah Al-Munafikun ternyata ada ayat yang mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Terus ayat lanjutannya, ya hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau terlena ya, janganlah melenakan kalian apa? Harta dan anak-anak kalian. Dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita baca tafsir lebih jauh, itu diantaranya adalah zakat. Ya, jangan sampai anak-anak kita, harta kita itu melalaikan kita dari mengingat Allah bahwa kita ada punya kewajiban zakat. Ya. Maka barang siapa yang mengerjakan itu, melakukan itu sampai dilenakan anak dan hartanya ya. Jadi kan kadang kita mikir anak lali zakat gitu ya. Suwene atau haji barang ya, anakku sementas kabeh gitu lagi haji dan sebagainya. Maka di ayat berikutnya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula afartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Fa asaddaqa. Jangan sampai Allah perintahkan kita menginfakkan. Maksudnya di situ kalau dibaca tafsirnya itu adalah zakat ya. Sampai jangan infakkan harta, jangan sampai kita tidak menginfakkan harta kita, tidak mengeluarkan zakat
sampai datang ajal kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mengatakan, ya Allah, akhirkan, tunda kematian saya, fa'asaddaqa, maka saya akan mengeluarkan zakat. Nah, termasuk dalam mengeluarkan zakat ini, monggo hati-hati kita untuk benar-benar terhitung dengan baik, begitu ya. Nah, di ayat 5 ayat ini semuanya adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang muttaqin itu ubudiyahnya baik, penghambaan dirinya kepada Allah baik, hubungan vertikalnya baik, ya, ada kesolehan vertikal, akhlaknya kepada Allah baik, ya, sehingga dia menjadi baik dalam pandangan Allah dan Rasulullah SAW, dalam pandangan Islam. Secara vertikal dia baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di surah Ali Imran ayat 136 ya, gitu ya. Ciri-ciri orang bertakwa di situ sampai nanti 137. Di dalam ciri ini adalah tentang muamalah. Jadi ciri orang bertakwa kaitannya dengan hubungan horizontal, dengan muamalah. Ya, bahwa orang yang bertakwa itu, maka kalau muamalah itu Allah nyangoni orang bertakwa. Orang bertakwa itu mestinya punya ciri ini ya, yang akhirnya nanti disebut muhsinin, orang yang baik. Ya. Apa itu? Ya. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu adalah orang yang mereka berinfak tanpa alasan. Ya. Infaknya itu orang nganggo tapi. Ya. Orang nganggo yen. Orang nganggo mata uang Jepang ya, yen. Yen wis sugih, yen wis longgar. Toko, sebagai toko ini enggak, anu ya. Niku dia memberikan bingkisan, biasa nek bakto memberikan bingkisan sejumlah 10, ya teng RT nih sing wilayah ngen toko niku. 10 terus duitnya nggih 10. Lah ngoten. Jadi goro-goro bingkisan niku pun Pak RT niku disuneni terus, diunak-unake terus karo wargane. Kalau wargane ngoten. Lah nggih. Jadi ketika sampai niki anu Pak, jadi kula bagi duitnya ya dibagi, sing 10 amplop kuwi dadi 20 amplop, sing bingkisane ya didudah 10 bingkisan dadi 20 bingkisan, dadi wong 40 rata sak RT. Rata sak RT. Nah, bisa. Karena memang sifat warganya niku senengane ngatung. Nah, kita orang bertakwa itu kalau didorong oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ini suka memberi. Jadi nek enten pengumuman jeng sing ngunduh sinten ngoten niku ndang ngacung, ndang ngacung. Nggih, ora asgah ngunduh poso. Mboten mriki mriko ngoten. Ah, mriko mboten. Terus kita berebut. Jadi ketika ada, ya kemarin ada yang datang ke tempat saya, karena kalau anggota dewan itu kadang saya mumet dengan warga nih. Teko, Pak Ufar, kalau pengen nyekolah ke anak lo pun aja mlebu TK, ya. Jadi nggih sindiran nggih kula nggih, karpe ya. Nek kula mboten pengen TK negeri kan jarang nggih, TK-ne entene sing swasta. Pak Ufar, TK sing gratisan enten mboten? Nek mboten sing enten potongane. Dadi teko-teko niku golek gratisan karo potongan. Niku. Jadi, lah ini kalau nggih. Pertama ya, nek sing pengen rada murah, kono, kualitas apik kono. Terus rampung nggih lho. Mbok anu nggih awake dhewe niku mindset ora gratisan, mindset sing ora ngatung gitu. Kalau nggih kadang nggak habis pikir ya, nggak habis pikir. Misalnya jam 12 malam bensin akan naik gitu. Nuku kok yo gelem-gelemen antri ngasih
dawa banget begitu. Sampai seperti itu. Tapi ketika sifatnya itu memberi, dermawan, maka insya Allah sing mimpin ya penak rodaan, sing mimpin ya penak. Nggih Pak, nek Pak RT Pak RW wargane iki lomo kabeh ngoten penak. Nek nggih enten sing cuwethile ra umum. Jadi dulu ada zaman sahabat itu ada namanya Abu Dujanah. Abu Dujanah itu sahabat Nabi. Niku nek salat subuh ndang mulih. Nggih, ndang mulih. Lajeng didangu kalih Rasulullah. Ya Abu Dujanah, kowe iki nek salat subuh kok ndang mulih iki ngopo? Ini bahasa bebas saya. Bahasa bebas saya. Kok segera pulang itu ngapain? Ya Rasulullah, saya khawatir nek kesuwen zikir teng mriki niku anak kula pun tangi terus dados nggih omah kula niku tangga kula niku, ini kalau dalam riwayat itu dikatakan orang munafik ya. Dia punya munafik itu berarti muslim ya. Dia muslim yang menyembunyikan. Jadi duwe wit kurma niku manglung, sebagian manglung tenggen latare Abu Dujanah ini. Tur nek bengi kena angin niku esuk kan grogok-grogok. Biasanya kan ngoten nggih. Zaman kula cilik niku lek golek gogrokan pelem niku ya esuk golek esuk ate golek gogrokan. Nek nggih nek yen teng Solo niku nek mlaku-mlaku bar subuh ngoten karo sangu uyah, sangu gula. Asem pinggir dalan niku anggarane gogrok ngoten nggih. Nah itu malah. Ya. Saya khawatir anak saya sudah bangun, kemudian makan ya. Karena tetangga saya ini tidak ridho kalau kurma gogrokane niku dipangan anak saya. Jadi sudah minta izin ke tonggone ini cetil banget ya berarti. Gur-gogrokan lho. Ora entuk niku. Ah nggih. Lha niku dadi nek anu kon nglumpukke kayake aku. Iki kurma untuk bisnis gitu kan untuk. Maka dia seperti itu. Kok ya enak wong cetile kaya ngoten nggih. Enten betul Pak Jan. Kadang kita nggak habis pikir gitu nggih. Ning kula ya tahu Abu Dujanah ini sama ya. Di situ nggih. Sama Abu Dujanah ini orang miskin, duafa. Anaknya ini kadang sehari dia dan keluarganya itu sedina sok mangan gur pisan. Maka bisa nek tangi turu luwih banget gitu nggih. Luwih banget. Ini anaknya seperti itu. Maka saya tidak. Nah satu ketika ya Rasulullah saya melihat saya pulang karena zikir rada suwe, pulang anak kula niku pun ngemel mangani kurma-kurma niku. Maka ya Rasulullah saat itu saya pegang mulut anak saya dan saya keluarkan isi kurma yang ada di mulut. Sampai beliau itu mengatakan, "Wahai anakku, jangan buat malu ayahmu di depan Allah Subhanahu wa taala dengan barang haram yang kau makan." Ini seorang yang du'afa, dia menjaga punya sifat ifah dan tidak ingin agar anaknya itu makan barang yang haram, karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah sangat berat. Nah, maka Bapak ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah muncullah Abu Bakar yang kemudian sahabat Nabi yang dermawan. Ya, pernah Abu Bakar itu memerdekakan Bilal bin Rabah, ini menyelamatkan Abu Dujanah dan keluarganya ini dari barang yang haram. Kemudian kurma yang dari orang munafik itu sama Abu Bakar diijoli 10 pohon kurma. Ya, 10 pohon kurma yang kualitas kurmanya itu lebih baik dari kurma yang di situ. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat dermawan ini penting kita tanamkan kepada diri dan anak turun kita. Ya. Meskipun dalam kekurangan, Allah tetap memerintahkan yunfiquna, orang bertakwa tetap berinfak. Maka sahabat Nabi ketika ada disuruhkan untuk siapa yang mau infak, ini ada perang ya, jelang perang Tabuk itu. Maka sahabat Nabi yang kaya-kaya tuh infaknya ya dahsyat begitu nggih. Abu Bakar infaknya seluruh hartanya, Umar bin Khattab separuh hartanya, Utsman bin Affan 900-an unta beserta isinya,
untuk bekal peperangan. Ada sahabat Nabi yang sangat miskin, sampai kemudian, ya Rasulullah, saya hanya punya 3 butir kurma begitu, untuk diinfakkan. Ya enggak apa-apa, 3 butir kurma itu diinfakkan enggak apa-apa. Jadi guru perang niku guru infak napa? Kurma cacahe 3, mergo mlarate ora umum. Nah, kadang kita ya sebagian dari kaum muslimin ya untuk zakat fitrah, ketika ada zakat fitrah itu pengennya ya sebagai penerima bukan sebagai pemberi, padahal zakat fitrah itu wajib bagi setiap manusia, setiap muslim yang bernyawa gitu. Nah, sifat pentingnya. Nah, termasuk kita nilai Ramadan kita berhasil atau tidak sadurunge poso karo bar poso iki aku luwih lomo apa ora gitu. Saya semakin dermawan atau semakin tidak dermawan gitu. Ini bagian yang penting. Dan ketika bermuamalah tadi kita sepakati ya bahwa wong dermawan itu lebih disenangi. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaiza, menahan emosi. Ya, menahan emosi. Orang gampang nesu. Tapi kalau saya baca tafsir lebih dalam itu, menahan emosi itu tidak sekedar nesu gitu ya. Tetapi menahan ya emosi diri. Jadi jadi nanti tidak hasad, tidak dengki juga. Ketika lihat kesuksesan orang lain, dia bisa menahan diri untuk kemudian orang wira yo bakulane laris mergo golek sugihan gitu ya. Gitu niku. Jadi rasa dengki ada yang ketika persaingan itu ya, ketika bermuamalah ya, itu bisa menahan emosi diri. Kira-kira nek duwe kanca gampang nesu kalih gampang nesu pilih pundi? Sabar ya. Orangnya sabar. Sabar itu bukan orang yang tidak pernah marah, tapi bisa menahan diri ketika dia marah. Ketika dia emosi dia bisa menahan diri. Ya. Jadi termasuk ketika dalam kekurangan itu menahan emosinya. Yeah. Karena orang duwe kadang kan terus menahan emosinya tidak bisa begitu. Ya sing nyelatu sing wong sugih apa ketika tidak mendapatkan jabatan kemudian nyelatu sing wong entuk jabatan dan lain sebagainya, termasuk kadang tidak kuat dan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ada karena kesulitan ekonomi dia tidak bisa menahan emosinya, sampai kemudian mengakhiri hidupnya. Bahkan tidak hanya mengakhiri hidup dirinya, anak loro dipateni sendiri, dijasik. Kita baca di Quran di Boyolali itu nggih. Alasannya tulisannya itu dalam wasiat tulisan di sebelahnya itu karena himpitan ekonomi. Ketika mungkin diberikan rasa sakit atau diberikan penyakit menahun sing mboten mari-mari, mampu wal kaziminal ghaiza, mampu menahan emosi gitu ya. Tidak kemudian jatuh kepada pengobatan yang tidak pas, tidak benar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga tadi sampai kemudian bunuh diri mengakhiri hidup. Jadi orangnya sabar. Wal kaziminal ghaiza. Ya. Ini kalau kita dan anak-anak kita bekali dengan ini dahsyat ya. Bisa menahan emosinya. Kadang kita ini ada orang yang tidak siap gagal gitu ya. Tidak siap gagal. Saya melihat podcastnya Deddy Kobuser dengan siapa lupa namanya. Dia biasa ya, orangnya cerdas, pinter, sampai kemudian terus berprestasi terus begitu. Tidak pernah tidak gagal. Nah begitu gagal sekali itu stres gitu. Sampai masuk ke rumah sakit jiwa, sampai harus diterapi oleh psikiater. Ya.
Jadi mantan ODGJ, orang gila, OGDJ, orang gila. Ini sampai seperti itu karena tidak siap menerima kegagalan. Ya. Bahkan kadang orang tua itu kepada anaknya, pengennya anaknya super, pengennya anaknya dasar. Ya, bisa membanggakan orang tua begitu. Kadang orang tua lupa dengan kondisi anaknya. Ya, satu dengan yang lain itu kadang beda-beda. Iki masih pinter banget, adik iki rapati pinter gitu ya. Saya dulu punya murid itu radi kurang. Pernah saya ceritakan ya. Nek di sekolah yang sekolah umum niku ora iso ngikuti, nek teng SLB kepinteran. Wohoyo teng ngene iki. Maka jarine lha niku kula wis pernah saya ceritakan iki. Murid kula jadi dia itu nulis mboten jegos sampai SMA, saya guru SMA ya dulu itu. Nulis jadi nek matematika pelajaran saya itu IC itu DE gur nirun soal itu. Di soal IC 5 itu DE gur nirun tulisan kan ngangge simbol-simbol nggih, sigma, integral niku to. Niku mboten iso niku. Mboten wis kaya tulisane cah SD ngoten niku, mboten ana. Tapi yang menarik bagi saya itu dia itu nek pilihan ganda niku dan tidak hanya pelajaran saya, di semua pelajaran nek pilihan ganda niku bijine apik. Apik niku mboten 10 mboten anu ngene 6 7 8 gitu ya. Di atas standar kenaikan kan. 7 8 begitu. Nek pilihan ganda ngene iki kabeh. Nek IC itu hampir semua guru ngomong gitu. Karena saya wali kelasnya sampai satu ketika tes itu tak jagani kan apa dene pilihan ganda nirun kancane. Mboten iki, Pak. Dan yang paling saya membuat takjub mumet ya aneh daerah tahu maca soalnya. Jadi soalnya disalahke dhek guru ngepet. Dia langsung milih, Pak. Jadi nek cara mriki Indonesia ngitung benik ini. ABCD. Nah, sampai saya ketika rapotan itu sampai saya tanya ke ibunya, yang betul yang panggil rapot ibunya. Bu, putrane niku istimewa nggih aku. Anu dasar lho Bu putrane. Nggih Pak, niku pancen benten kalih bapak anu Mas Mbake. Mas Mbake niku pumlot teng kuliah teng anu niku. Lah niki adik niki radi istimewa. Mula mboten kula bebani. Kula ngomong ngendika ngoten niku nek kula teng SLB niku kepinteran, ning nek teng umum ngeten iki mboten nggih mboten sang ngikuti kirang. Mula mboten kula bebani macem-macem, ora tak bebani matematika, fisika arep biji loro telu siji ra apa-apa, sing penting Al-Qur'ane agamane nyangkut. Jadi sing otaknya yang kecil itu bahasanya IQ-nya yang kurang itu di sini tok wae Quran. Maka dia itu ngajine apik. Umumnya mboten digagas gitu. Dadi nek anu kultum ngeten iki saged deh. Maca dalil ngeten nggih saged. Jadi pas kemah ngoten lomba kultum ngoten dhek malah melu terus nggih bisa. Lho, ora ketok nek wong anu gitu. Karena mau kotak sing cilik itu ibunya itu ngisine iki. Wah ini kok istimewane lho. Niku pilihan ganda kabeh guru sampai tak takoni niku sampai saya itu waktu itu ujian nasional itu kan jadi penentuan kelulusan toh nggih. Kula niku mboten khawatir kalih dhek. Sing tak khawatir malah muridku sing pinter-pinter kae, ngarape kata tenanan ora-ora ane kebak ning jawabane salah. Kan ngoten niku nek matematika kan kadang ngoten lho. Wah tulisane kebak kae ning jawabane luput. Guru garek ngisor dhewe lho, kudune min 5 dadi 5. Ora nganggo min. Ane ngoten niku to. Guru garek ngisor wae lho. 3 ping 2 dadine 5 ora 6. Ngoten niku dadi lho ora-ora kebak ning jawabe salah. Sing ngoten. Nek niku kula lah karena hampir 3 tahun itu hasilnya begitu. Nilai SMP kula tingali niku karena pilihan ganda juga bijine nggih lumayan apik, ora ketok nek wong kurang IQ-nya gitu.
Dan ibunya, nggih Pak niku ponen kula iseni Quran terus kula ndonga khusus nggih anak kula niki dremimil itu. Jadi ketika diberikan anak yang kurang itu ibu ini sabar. Tidak kemudian karena baru saja berita itu nggih. Karena anaknya cacat kemudian dibunuh. Dimatikan, dipateni gitu. Tidak sabar. Tidak bisa menahan emosi. Maka termasuk nggih nek riyen pas bimbing ngaji niku kan nek pun pakaian ihram kan ndak boleh jidal, ndak boleh rofat, ndak boleh kan latihan sabar, menahan emosi. Nah, kadang waktu itu kan Bu niki nembe latihan parkek manase haji mbuh angkatan pinten kan. Teng bis kan DPRD tekan Dono Udan. Pokoknya latihan nggih jaga lisan. Ini cedak nek jeng ben niku keng Madinah tekan Mekah niku petang jam rada adoh jagone ikram rada suwe. Nah ini kan niku. Nggih Pak gampil. Terutama ibu-ibu alah Pak Gofar ki ibu-ibu mesti dilokke niku. Mboten kebiasaan niku lho. Lah tenan lewat pasar Gagan ibu-ibu menang komentar pasare reget banget ya waduh dadi pun mulai komentar. Dadi kadang nyelatul niku lho. Misale ngeten iki nang mboten pengajian iki. Wah iki ya. Sope rada piye. Aduh ngaten iki. Kurang kasinan napa-napa gitu. Mboten kaziminal ghaidha, urung bisa menahan emosi. Nyantai wae. Ngeten iki enak karo enak banget ngoten Mas. Apa haji barang ngoten niku kan kula dikandani guru kula nggih. Pokoke nyangkon niku enak karo enak banget ya dititeni wis. Wis pon enak karo enak banget. Terus niki guru kula kan nyuwun nasihat pas ajeng haji, nasihat-nasihat tengen. Terus yang kono pokoknya apa ya wong makanane wong kono kuwi apa ya dipangan. Nggih. Rasa kudu makanan Indonesia. Jadi karena makanan mereka sudah napa bahasa beliau itu sudah teruji sekian waktu begitu nggih. Ya, kok kono mangane ngene, anune ngene, ngene masakane modele ngono bisa jadi gitu. Mulai kula riyen teng Rego nggih gandeng ya nom dhewe waktu itu. Jadi sapu bersih ngene sapu bersih. Daging ngontot do wegah kabeh ya. Mas Jufar ya. Nggih, pun niku dikumpulke sik. Terus jeruk niku nggih kan entuk nika jeruk niku. Kumpulkan kecut-kecut banget niku nggih. Kecut Pak, seranu situ. Pun dikumpulke mriku nggih kula bertahap itu. Terus nek roti ini gue sampai Cine nggih. Kan nek ora sego aku iki nek ora sego iki ora burung mangan gitu. Kalau ya enek roti niku ya wih ternyata diganyang yo enak banget ya. Pane enak karo enak banget iki wae. Enak karo enak banget. Niku. Niki wal kadhiminal ghaiza. Termasuk ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan kemampuan itu harus bisa menahan emosi. Jangan sampai kemudian serakah, jangan sampai kemudian wis sugih pengene karena kata Rasulullah itu kan wong kuwi nek dikai sak bukit emas. Ya. Kuwi apa wis marem? Durung. Dia pengene bukit emas yang kedua. Nek entuk kedua napa pun marem. Mboten. Ya, makanya alhaqumut takatsur, melenakan kalian at-takatsur. Berbanyak-banyakan. Niku nggih. Nggih, kalau ini ketemu ngisi hal bihal teng napa niku? Villa Quran napa teng daerah Sendak Candi Sukun niku. Ternyata sing dadan niku nggih dulu pengusaha. Wah, Pak Ufar. Tenan saya seturian kula wah anake gur mikir utang, pengen ngrangsang. Wah iku ben kok bar semene sampean juga utang akhirnya mumet karena tadi tidak kudune nek dipari kelebihan itu rina, kita punya rasa cukup. Ya punya cita-cita boleh, tapi ambisi boleh, tapi ambisius tidak boleh. Nek ambisius ini pun nganggo emosi. Nek ambisi, cita-cita boleh. Ya. Bercita-cita boleh. Ini masih dalam taraf emosinya terkendali. Nek sampai ambisius akhirnya nekat.
bahkan tegel dengan orang lain. Ini yang harus wal kadziminal ghaiz. Tentu kita akan nyaman ketika duwe duran atau kalau kita pegawai gitu ya, orang yang memiliki bisa menahan emosinya. Dia tidak serakah. Ya, kadang kepala sekolah niku nggih serakah. Ini bule kula nih, tak sebut gitu cerita. Parang namun nek pembagian buku niku kan enten bathik ya, ada labang ya. Kuwi nek guru karo kepala sekolah piye? Ya nek nggen kula ya paling harus dikumpulke teng koperasi kok. Engke didum bareng. Jadi kepala sekolah ra nganggo. Wah nek kepala sekolahku manyelke napa. Jadi kali gurune bathi pira pokoke aku 50%, kowe 50%. Ngaten nggih. Lah gurune iki 50% Gur saka bathi sak buku. Lah dhek niku 50% saka bathi. Kaya kudune njiko 20% apa pira ngoten nggih dadi ya rada dan sebagainya. Kadang ngoten niku. Kepala sekolah kula alhamdulillah saya. Entuk napa ngoten niku dikumpulke bareng. Dadi tidak serakah dupeh kepala sekolah terus tapi dia kumpulkan sampai diseneni kepala sekolah liyane. Heeh. Lah kan dimasuki duit tenggen sekolahan. Kalau dhewe karena kesiswaan waktu itu nggawe kaos ngoten iki kadang entuk nggih keng selisih bonus niku akhirnya kalau kelompoknya kalau kayak sekolahan. Pak kalau angsal niki karena saya dudu bakul kaos nggih. Kalau kayak sekolahan bareng-bareng. Jadi penang. Maka nek isah wal kadziminal ghaiz karena rangsangan itu besar sekali. Sampai kalau kita emosi itu cirine emosi itu sudah tidak terkendali. Ya, sadar iki salah nih, terus bisa mengendalikan. Ya, yang ketiga adalah wal afina anin nas. Sugih pangapura. Afina niku beda dengan ghafara. Nek afina niku ngapura memaafkan itu ora dicatat meneh, artinya pun disetip tenan, tidak dendam lagi. Nek mengampuni niku isih kecatet iki. Jadi ya tak ngapura niku, tak ngapura ning karo bekasi jek enek. Nek maaf itu bekasi pun mboten enten. Bekasi pun mboten enten. Mane wala afina anin nas. Ini penting juga untuk diri kita dan juga anak-anak kita. Untuk menghadapi apa? Sekarang eranya kan era bulian ya. Anak-anak kita itu dibully, cucu kita mungkin dibully, yang sekolahnya nanti sampai ada yang karena tidak punya sifat pemaaf atau juga tidak bisa menahan emosi tadi dan tidak memaafkan, orang segera memaafkan, maka nelongso akhirnya ada yang karena dibully temannya sampai bunuh diri loh Bu, anak SD, enten sekali. Dibully. Ini penting untuk kita, termasuk kita ini dibully, wis dimaafke wae, wis mana lagi ganjaran nek aku dibully iki wis ganjaranku. Terus ya, kalau niku saya pernah ceritakan nih, kalau niku wis dulu ya, awak kula kan ireng, mas kula niku kuning banget, mas kula niku kuning, awak kula ireng, jadi mas kula niku turun ibu kula, nek kula turun bapak kula, jadi nggih. Lah niku nek wong loro ngoten jaman cilik niku mesti iki adike ya. Nggih. Kok ireng, mesti kok ireng niku yang gue enak. Ora sadar kita membuli jane nggih. Kok ireng. Nah, pun rada gede SMA niku tambah meleh. Kan Mas kula. Iki sapa? Lek anak Mas kula sing Mas Lek. Iki adikku. Kok luwih tuwa adike. Dadi wajah kula niku boros timbang Mas kula. Tapi saya ingat benar bapak saya, ibu saya itu ireng rapopo le, malah kaya sepur. Nah, sing nunggu, sing nunggu. Malah kaya sepur. Ini bagian dari di Singapura. Maka ya tadi kalau kita punya sifat pemaaf, kadang kan bermuamalah itu mesti ada singgungan-singgungan. Kalau kita tidak mudah memaafkan, jajak nunggu kono njaluk ngapura, jajak nunggu halal bihalal. Niku wis nelongso ya. Lagi sawal wis duwe salah, ngenteni sawal sok ben setahun gitu. Kuwi mendem
numil rasa, jutake kesuwen. Tapi kalau kita mudah memaafkan, ya wis lah. Pepak-pepake wong gitu. Enek duwe tangga kaya ngono kuwi ya pepak-pepake wong gitu. Wedhu unang-unange dianune yes. Wong iki macam-macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan yang cerita itu nggih. Wong tua yang pojok pasar orang Yahudi yang dia itu ngunak-ngunak ke Rasulullah SAW. Setiap hari itu gaweane gur ngunak ke Rasulullah. Tapi Rasulullah setiap pagi niku nguleke jenang terus didulang. Wah, boten niku didulang halus lho Pak. Wah, lan iki ora walafin aninas. Nah, awake dhewe mungkin ngoten niku Pak nggih. Wes iki kok mangapo dipulake. Niku sampai kenapa taunya halus ketika Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, adakah amal yang Rasulullah lakukan yang saya tidak lakukan? Aku pengen niru Rasulullah." Ada ya abadi bapakku. Rasulullah itu nek esuk niku ndulang. Niku wae dimulake. Nah, Abu Bakar pengen niru, gawe jenang ndulang niku. Begitu arep ndulang niku sik. Kok beda itu? Kok beda? Pisan nek Rasulullah ki nek ndek iki wong saya orang yang kemarin lho. Bukan, kowe dudu wong iki. Sing wong iki uletane halus, tur carane ndulang ki pas penak halus gitu. Ora didublak gitu. Lah kasarane didublak gitu. Makanya ketika tidak afina aninas mungkin gini wae didublak ini wae wis gentan. Tak semoni sisan. Wah, gue mau. Ya misalnya kan ngarang pro. Akhirnya wis tak sahur baru duncalke kan. Tak sahur harus duncalke. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dalam muamalah. Kira-kira nek duwe dulur atau duwe kanca, duwe tangga yang afina aninas penak mboten? Penak nggih insyaallah. Awake dhewe niku nggih nek afina aninas niku insyaallah tensine mboten dhuwur-dhuwur kita. Nggih nek bisa gampang maafkan. Karena pasti orang berinteraksi jangankan dengan yang lain, dengan istri kita sendiri saja nggih mesti ada pernah cekcok. Ya. Pernah cekcok, pernah ada masalah. Nah, maka afina aninas itu penting untuk kita kuatkan. Napa mulih nek pun sepuh-sepuh tambah sepuh ngeten iki nggih. Sing bendina pun kon ngombe obat tensi, buat ada ngaten niku. Emosi mawon. Kadang sok tambah angel ya. Tambah angel. Dadi tambah suwon niku tambah angel balik kaya bayi meneh. Akeh rewele nggih. Makane nek kula riyen sok diajari ndonga kalih ustaz niku ngene niku. Kita berusaha jadi nek dadi wong tua kuwi dadi wong tua sing menjadikan anak kita itu mudah untuk taat kepada kita. Jadi memudahkan anak kita untuk taat ora durhaka dengan kita. Maka jadilah orang tua yang baik, yang anak itu untuk taat nyaman. Nggih, ora kepeksa, ora nesu. Orang menahan, maka ini yang kalau dinasehati dulu pernah gitu. Kowe nek dadi wong tua, kan kalau saya mau punya anak itu salah satu nasihat. Kalau biasanya nek ajeng nopo, kaya niki wingi anak mantu ngoten nggih. Keliling, carane golek mantu piye to? Carane golek mantu. Riyen duwe anak arep gedhe, kula nggih takok. Jenengan putrane gedhe kok apik-apik niku pripun? Terus sing anak yang berempati apik ngoten nggih kula takok. Putrane anu niki pripun niku ceritane pripun kok saged ngoten niku cerita kenapa anaknya jadi nakal dan sebagainya. Pokoknya setiap step niku banyak silaturahim, banyak tanya tentang hal itu. Tidak harus ke ustadz, tidak harus ke ini. Kadang orang biasa itu punya nasihat yang baik sekali gitu. Nah, termasuk niku maka ketika kita dapat nasihat yang baik dari orang lain itu kita bisa terima dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermuamalah sudah punya dasar ini ya, insya Allah, dan itu kita lihat saat durunge Ramadan karo bar Ramadan kita seperti apa. Kemudian juga yang terakhir wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru dzunubihim. Ya. Kita ini
menungso iki ra mungkin sempurna dan tidak salah, pasti pernah berbuat salah. Maka ketika sebagai orang bertakwa, ketika bersalah itu kita segera ingat pada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, nggih segera minta halal atau minta maaf kepada orang yang kita sakiti itu. Ini segera ingat Allah. Dengan ingat Allah itu kemudian segera minta. Kalau salahnya kepada Allah, ndang istighfar pada Allah. Kalau salahnya kepada sama manusia, maka ndang minta halalnya, minta maafnya dari orang. Mboten sanunggu bakto, mboten sanunggu berposo. Nah, sifat ini, ya, maka kan dalam doa kita itu kan nek wis tuwa-tuwa niku dongane kan Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Lah ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku tobat kepadamu. Nah, tobat itu nek gur karo Gusti Allah ya kita istighfar pada Allah, nek dengan manusia ya tobatnya kita segera minta halal. Nggih. Niki nek ibu kula sering nek anu nggih niku. Aku di ngapura ya dosaku, termasuk kepada saya anak-anaknya itu gitu. Aku enak salah karo kowe di ngapura nggih. Angger ketemu sering kali ngendikane ngaten. Karo aku didongake nek isih dikai urip muga-muga ora ngrepotke. Ning nek dipundhut karo Gusti Allah dipundhut husnul khotimah. Penak ngaten ditengene kula ngasih apal. Nyuwune loro niku. Kula critoke silaturahim teng pundi-pundi niku mesti nggih ndongane nyuwun donga ngaten niku. Nek isih urip, dikai isih urip yuswane pun 75. Dikai ora ngrepotke sapa-sapa, ning nek dikai kudu dipundhut ya husnul khotimah. Ngaten Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ciri tadi yang vertikal, kesolehan kita kepada Allah dan atau akhlak kita kepada Allah, juga kesolehan kita kepada sesama manusia dalam hubungan apapun, itu setelah Ramadan ini kita lalui menjadi lebih baik. Ya, kita ukur sendiri masing-masing dan kita berusaha agar semakin bertakwa kepada Allah, karena itu kemuliaan di hadapan Allah yang dilihat hanyalah ketakwaan kita, bukan jabatan, bukan harta, bukan macam-macam, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu ingin berusaha terus meningkatkan dan menjadi yang paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.